Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran masih tentang metode deret waktu ya. Metode deret waktu. Nah, ini adalah mungkin salah satu hal penting ini ya. Tulis aja salah satu hal penting namun sering dilupakan gitu ya. Ada yang namanya, ini banyak versi, ada namanya in sample versus out sample, in sample versus out sample data, terus ada training atau testing versus testing. Ini ada dua hal, kadang-kadang disebutnya in sample out sample pasangannya, atau training ya. Ini anggap aja tulisannya training ya. Oke, kita tulis ulang saja. Training dan testing. Nah, ini bebas kita mau pilih yang mana. Tapi keduanya yang jelas ini menjelaskan gimana ya memulainya. Jadi kita punya data. Misalkan ya, langsung aja ke data. Ya, jelek ya. Kita tarik garis. Udah pakai garis manual aja. Kita tarik garis di sini. Ya, ini waktu ya, ini datanya, misalnya ini data ke T gitu ya, atau YT gitu. Nah, kita punya data bentuknya seperti ini. Ya, harusnya tajam-tajam ya. Ulangi, kita punya data, katakan. Nah, bentuknya seperti ini. Ada totalnya 100 data nih. 100 observasi ya, 100 waktu nih. Ini 1 sampai ini ke 100. Yang sering kita lakukan adalah kita modelkan, ini kita namakan aja lah ya datanya YT. Biar gampang, kita modelkan si YT ini sehingga kita dapatlah YT topi gitu ya. YT topinya misalnya model A5 100 ya, katakan, atau yang lebih kompleks lah misalnya ya. Terlalu gampang 100 nih, misalnya 111 misalnya. Oke, kita dapat model terbaik nih. Ini model yang udah lewat uji diagnostik, model dengan MAPE MSE terkecil. Kemudian maka langkah selanjutnya adalah kita akan ke tahap penting juga, yaitu prediksi atau forecasting atau peramalan nih. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan gini, emang modelnya sebagus apa sih? Nah, itu kan. Nah, ini untuk melihat modelnya sebagus apa, kita bisa lihat salah satunya dari MAPE. Oh, ini modelnya sangat baik. Kenapa? Karena MAPE-nya cuma 2%. Oke. Nah, tapi akan muncul pertanyaan, tapi ini MAPE untuk data 1 sampai 100. Nah, kita mau prediksi, katakan kita prediksi 5 waktu ke depan. Nah, kita mau prediksi nih Y101, Y102, Y103, Y104, Y105. Nah, apa yang menjamin ini juga bagus? Apa yang menjamin model si A5 111 ini juga bagus untuk prediksi? Nah, kita nggak bisa jawab apa-apa. Kenapa? Ya, kita bisa jawab sih sebenarnya dengan bilang, oh ini modelnya bagus kok, MAPE-nya 2%. Tapi itu MAPE untuk data yang sudah kita punya ya. Dan data ini MAPE yang istilahnya selalu kita update, bukan kita prediksi. Bedanya di mana? Bedanya misalnya ini kita punya, perhatikan tadi kata-kata yang sudah diupdate ya, yang selalu diupdate. Bedanya adalah nih, misalkan ini data tadi kan sampai 100 ya. Ini Y topi ya. YT, ini YT topi. Oke, ini 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Tidak mungkin sampai 100 ya, saya tuliskan.
sampai tiba-tiba 100 gitu. Kemudian ini juga, ini kan Y1, Y2, Y3, Y4, Y100. Kita punya Y topi 1, atau karena 111 tadi, maka kita punya misalnya dari Y topi 2. Y topi 2 dapatnya dari mana? Dari data Y1. Oke ya. Kemudian kita punya Y topi 3. Y topi 3 nanti kita ambilnya dari mana? Dari Y2. Bukan dari Y topi 2 ya. Maksudnya apa nih? Misalkan modelnya, oke lah kita ambil model AR aja lah. Model AR1 katanya ya. V1 langsung pakai angka aja. Ini YT topinya adalah 0,6, YT-1. Oke ya. Kita mau cari Y2. Y topi 2 ini kita dapatnya 0,6 dikali Y1. Iya kan? Y topi 3 ini adalah 0,6 dikali Y2. Ingat ya, ini Y1, Y2, bukan Y topi 1, Y topi 2. Nah, inilah yang saya katakan tadi, karena datanya selalu kita update. Update-nya berdasarkan data yang sudah ada. Ya jelas saja bagus. Nah, beda ketika kita prediksi. Ini kita belum masukin sampel out sampel. Ketika kita prediksi ini Y topi 100, kita mau prediksi Y topi 101, Y topi 102. Nah, ini untuk Y topi 100 masih aman nih. Y topi 100 artinya kita 0,6 dikali Y 99. Oke. Y topi 101 juga ini masih 0,6 dikali Y 100. Masih aman, kita masih punya. Nah, yang tidak aman adalah ketika kita punya Y topi 102 itu 0,6 dikali Y 101 kita punya tidak? Tidak punya. Berarti kita prediksi dari hasil prediksi. Beda kan? Tidak kita update lagi. Y topi 103 kita punya tidak? Y102 tidak punya karena kita cuma sampai 100. Makanya kita ambil dari Y topi 102. Ini juga prediksi dari hasil prediksi yang diprediksi dari hasil prediksi. Kita tidak mengupdate datanya dengan data yang sudah kita punya. Nah, itu yang berbeda. Tentunya nanti ketika kita punya data yang sebenarnya Y101, 102, tentunya nanti map yang ini bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil. Tetap ada dua kemungkinan. Nah, tapi logikanya adalah ini lebih menjawab untuk berapa persen MAPE, berapa persen kesalahan kita dalam memprediksi. Iya tidak? Kalau MAPE itu hanya berdasarkan data yang sudah kita punya nih. Nih kan Y1 sampai 100 kita punya Y topi 1 sampai Y topi 100. Kita hitung errornya, ET-nya berapa nih, E1, E2 sampai E100. Pakai rumus MAPE dapatlah MAPE-nya 2%. Oh, modelnya bagus untuk pemodelan. Nah, pertanyaan tadi muncul, lalu kalau prediksi, yakin nggak model ini bagus nggak? Emang model ini cocok untuk prediksi? Nah, itulah ada yang namanya in sample out sample atau training testing. Jadi, nah ini caranya. Jadi dari 100 data ini yang kita punya, ada beberapa sumber ya. Ada yang mengatakan 80%, 20%. Ada 70-30 banyak. Tinggal teman-teman cari aja referensi untuk in sample out sample. Berapa persen dari data. Kita ambil di sini 80% lah ya. Kita bagi 80% untuk in sample atau training, 20% untuk out sample atau testing. Mau 90%, 10% juga boleh. Nah, itu tergantung referensi yang teman-teman pakai. Kalau misalnya 80%, berarti dari data 1 sampai dari data 80 ya. Nah, yang kita modelkan nih adalah ini dulu. Pakai data yang ini 1 sampai 80 yang kita modelkan. Ya, mulai dari uji stasioner, identifikasi order, segala macamnya. Kemudian estimasi parameter itu kita modelkan berdasarkan 80. Kita anggap kita pura-puranya nih, pura-pura tidak tahu. Data ini kita pura-pura tidak tahu. Kita anggap aja kita 80%, ini data yang kita punya yang merah. Oke ya. Nah, setelah yang merah ini kita modelkan, nanti kita dapat hitung MAPE-nya.
Jadi sebenarnya intinya adalah tabelnya di sini. Tidak hanya mape ya. Ini bisa kita buat tabel jadi in sample. Ini out sample. Ini misalnya nilai mape, ini RMSE gitu ya. Ini AIC. In sample ini tadi data ke 1 sampai 80 ya. Ini 81 sampai 100. Oke. Jadi tadi ternyata 1 sampai 80 ini model yang cocok adalah ARIMA 111 tadi. Ya udah kita hitunglah mapenya. Hitung mapenya. Berarti ini tidak lagi sampai 100, ini sampai 80 aja. 80 aja, ini sampai 80. Kita hitung mapenya. Oh, mapenya ini keluarnya 2%. Gitu ya. RMSE-nya katakanlah 1,25, AIC-nya adalah 20,21. Ini misalnya ya, contohnya. Ini in sample. In sample tadi konsepnya yang ini ya, yang diupdate. Berarti ini sampai 80, berarti dapatnya dari 79 gitu ya. Ini konsepnya yang diupdate. Nggak ada topi-topinya di sini. Nah, sekarang out sample dari 81 sampai 100. Dari model, katakan modelnya AR1. Kenapa saya selalu contoh AR1? Karena kalau ada orde MA-nya itu akan lebih sulit karena ada ET-1 dan kita tidak punya itu, harus kita bangkitkan lagi dan segala macamnya, panjang ceritanya. Jadi ambil aja modelnya contohnya AR1 gitu ya. Jadi ini YT itu YT topi tadi ARIMA 100 gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang in sample itu kan berarti Y2 topi itu 0,6 Y1 gitu ya. Y3 topi itu 0,6 Y2 dan seterusnya sampailah Y80 itu 0,6 Y79. Out sample. Nah, out sample ini walaupun tapi saya punya nih data 81 sampai 100. Iya, tapi out sample ini tujuannya adalah untuk mengukur keakuratan model ini dalam hal memprediksi. Nah, poinnya di situ. Kalau in sample adalah untuk mengukur keakuratan model ini dalam mengestimasi data. Hanya untuk estimasi, untuk membaca pola misalnya. Tapi kalau prediksi bisa diukur salah satunya dengan data out sample. Kita pura-puranya tidak tahu data out sample itu kita belum punya, kita prediksi. Artinya kalau yang out sample berarti Y81 topi ini 0,6 dari Y topi 80. Y topi 82 itu 0,6 Y topi 81 ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, kalau tadi kita selalu menggunakan data yang sudah kita punya, makanya diupdate tadi saya kasih istilahnya. Kalau ini kita gunakan data hasil prediksi gitu ya. Jadi ini berikutnya nih, Y topi 83 ini berarti 0,6 dari Y topi 82. Walaupun tapi kita punya data Y80 iya, tapi kita ingin mengukur prediksinya, keakuratan prediksinya. Nah, ternyata hasilnya, ternyata dia mapping 1%. Ternyata RMSE-nya dia 0,75. Ini 20,01. Ternyata model out sample ini dari ketiga hal ini dia lebih kecil semua. Nih. Artinya apa sekarang interpretasinya? Artinya model ini sangat baik untuk prediksi. Dilihat dari 1% ini tadi dan dilihat dari karena mape RMSE AIC out sample itu lebih kecil daripada in sample. Oke, itu satu. Tapi gimana kasusnya kalau out sample-nya lebih besar daripada in sample? Ya tidak masalah, ya tidak menjadi suatu permasalahan, tidak apa-apa gitu. Katakan misalnya tapi di sini dia mapenya jadi 5%, ini jadi 8,75, jadi 28. Jadi modelnya nggak bagus gitu. Tidak menjamin juga modelnya tidak bagus. Hanya saja model ini lebih cocok kalau kita pakai untuk mengestimasi saja, tidak untuk prediksi. Itu bisa jadi satu. Bisa jadi yang kedua adalah ya mungkin
terjadi kejadian ekstrim setelah di waktu 81 sampai 100 sehingga pola datanya tidak terbaca oleh model itu. Gitu. Itu bisa jadi juga yang kedua. Yang ketiga bisa jadi juga jangan-jangan tadi kita kebanyakan nih ngambil outsample-nya sampai 30 sampai 20%, padahal sebenarnya kalau kita ambil 90% 10%, nah itu mapenya lebih bagus loh gitu. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi bisa banyak kemungkinan dan bisa banyak interpretasinya. Tidak menjadikan model kalian itu jelek ya. Tidak. Jadi modelnya itu tergantung lagi dari interpretasi kalian. Tapi poinnya di sini adalah kenapa dijelaskan in sample, kenapa perlu in sample out sample, kenapa perlu training testing. Tadi istilahnya ada dua ya, yang umumnya digunakan. Yang tadi in sample, in dan training ini untuk mengukur keakuratan model kita dalam hal mengestimasi data yang sudah kita punya. Ya. Sedangkan out sample dan testing ini adalah untuk mengukur keakuratan prediksinya. Jadi kita mau tahu berapa besar kesalahan, berapa persen kesalahan model kita dalam memprediksi suatu data itu dengan data out sample-nya. Gitu ya. Jadi model terbaiknya tidak bisa diganggu gugat. Model terbaiknya misalkan ARIMA 111, ya udah, itu model terbaiknya. Tapi misalnya kita mau lihat apakah model ini bagus untuk prediksi, ya kita bisa bandingkan in sample dan out sample dari MAPE dari in sample dan out sample-nya gitu, MAPE, RMS, IC dan banyak lagi ukuran keakuratan lainnya ya. Itu bisa kita pilih. Nah, jadinya itu cara untuk mengukur keakuratannya. Oke, jadi in sample kita update dengan data yang sudah kita punya, out sample pura-puranya kita tidak punya data itu padahal kita punya. Gitu ya. Jadi tadi berdasarkan perbedaannya ya, berdasarkan ada topi-topinya kalau yang out sample. Jadi prediksi dari hasil prediksi gitu. Kalau in sample prediksi dari data yang sudah ada. Gitu ya. Oke, semoga bisa membantu dan semoga teman-teman juga jadi lebih paham tentang konsep metode deret waktu. Terima kasih. Kalau ada kalau ada materi-materi yang mungkin disarankan, mungkin bisa komen suatu saat nanti kalau ada waktu luang nanti bisa dibantu. Terima kasih.